Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di kitab yang ke-11, Kitabul Jum'ah. Pada kajian kita pekan lalu sudah sampai hadis 902. Malam hari ini kita akan mulai dari bab 16 Kitab Al-Jum'ah, hadisnya 903, 904 dan 905. Imam Al-Bukhari memberi judul Babu Waqtil Jum'ati Iza Zalati Syamsu. Bab waktu sholat Jumat apabila matahari tergelincir. Wa kadzalika, dan demikianlah, yurwa, diriwayatkan an Umaro, dari Umar, wa Aliyin, Ali, wa Nu'man ibni Bashirin, Nu'man bin Bashir, wa Amr ibni Khuraisin, Amr bin Khurais radhiyallahu anhum. Memang ada perbedaan Bapak Ibu terkait dengan awal waktu pelaksanaan sholat Jumat. Sebagaimana beberapa asar sahabat itu diketengahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Tetapi Imam Al-Bukhari kemudian mengetengahkan riwayat yang paling kuat. Jadi beberapa asar itu menerangkan perbuatan sahabat ya. Ada yang menyelenggarakan sholat Jumat selesai mataharinya baru tergelincir. Berarti kan sholat Jumatnya dilaksanakan sebelum matahari tergelincir. Ada perbedaan-perbedaan ini, tapi Imam Al-Bukhari memilih untuk menetapkan bahwa dimulainya sholat Jumat itu apabila mataharinya sudah tergelincir. Sama dengan yang dipakai oleh kita sekarang. Pelaksanaan sholat Jumat diawali atau masuk waktunya sama dengan masuk waktu pelaksanaan sholat duhur. Kemudian Imam Al-Bukhari mengetengahkan dalilnya apa yang telah diperbuat oleh sahabat Umar, sahabat Ali, An-Nu'man bin Bashir, Amr bin Khurais. Ini yang dijadikan sandaran oleh Imam Al-Bukhari untuk mengetengahkan tentang awal mula pelaksanaan sholat Jumat. Kita ke hadisnya 903. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Abdanu qala, Ahbarona Abdullahi qala, Ahbarona
Yahya bin Sa'idin annahu sa'ala Amrata anil ghusli yaumal jum'ati. Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id bahwasanya dia bertanya kepada Amroh tentang mandi pada hari Jumat. Faqalat, kemudian dia berkata, qalat Aisyah radhiyallahu anha telah berkata. Jadi ketika ditanya, maka Amroh menyampaikan jawaban. Amroh ditanya oleh Yahya bin Sa'id, ya. Kemudian Amroh menyampaikan jawaban dengan jawabannya Ibunda Aisyah. Kana nasu adalah orang-orang saat itu, saat Rasulullah masih ada, mahanata angkusihim. Mahanah itu artinya pelayan, ya. Mahanata angkusihim, pelayan untuk diri mereka. Artinya para sahabat di era itu rata-rata tidak memiliki pekerja, sehingga pekerjaannya dikerjakan sendiri. Maka disebut sebagai mahanata angkusihim. Kalau pekerjaan kan mihnatun. Wakanu, dan adalah mereka idza apabila rohu pergi ilal jum'ati untuk sholat Jumat, rohu mereka pergi fi hayatihim dalam keadaan mereka. Jadi yang bekerja di kebun karena tidak ada karyawannya, ya dia kerjakan sendiri. Yang kerja di pasar, ya kerjakan sendiri. Kemudian ketika waktu sholat Jumat sudah hampir masuk, maka para sahabat mendatangi masjidnya Nabi dalam keadaan seperti itu. Yang sudah kita kaji di hadis yang lalu, ada yang berkeringat, ada yang berdebu, dan keringat bercampur debu, kan aromanya tentu apa, Bu? Ya aroma keringat, ya. Aroma keringat. Ya namanya aroma keringat, beda-beda itu, ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan begini. Faqila lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, lau iktasaltum, seandainya kalian mandi terlebih dahulu. Maka kemudian Rasulullah membuat aturan bagi setiap muslim itu minimal sepekan sekali harus mandi, minimal kan Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mandinya sepekan 14 kali, ya sudah melampaui minimal. Ini menyampaikannya pada keadaan umat di abad ke-7, juga pada keadaan air yang tidak sebanyak di tempat tinggal kita. Jadi jangan sampai sudah biasa mandi sehari 2 kali, kemudian kembali ke minimal. Nyong tak adusnya saminggu sapisan, dan yang ketiga tidak, ya. Kita sudah biasa sehari 2 kali, ya 2 kali. Atau bahkan ada yang 3 kali. Itu asal mula kenapa kemudian disuruh untuk mandi. Kemudian yang terkait dengan waktu awal mula pelaksanaan sholat Jumat 904, ya. Yang bercerita adalah Suraj bin Nu'man. Dia berkata, haddatsana Fulayh bin Sulaimana an Utsman bin Abdurrahman bin Utsman At-Taimi an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah yusolli salat al-jumu'ata, salat Jumat, hina ketika tamilu syamsu. Kalau tadi judulnya menggunakan zalat, ya. Ini di redaksi hadisnya menggunakan tamilu. Tamilu sama kalau zalat itu tergelincir, kalau tamilu itu condong. Jadi matanya sudah condong. Kalau dulu ketika ngaji, guru saya mengatakannya lingsir. Jadi serengangannya wis lingsir. Geser dari tengah-tengah kepala. Di era belum semua orang punya jam dinding, Bapak Ibu. Kalau mau sholat duhur itu biasanya berdiri di halaman gitu kan. Terus dilihat bayangannya ada, enggak ada
berarti sudah masuk. Kalau bayangannya tidak ada kan berarti pas di atas kepala gitu kan, ayang-ayang ya, bayangan. Nah itu belum, tidak boleh katanya itu, terus nunggu agak geser sedikit. Nah ini kalau sudah lama gitu, kemudian suruh keluar lagi. Nah ngadeg, jika bayangannya sudah sama panjangnya dengan tubuh, berarti sudah asar. Terus suruh ke masjid, ke musola ya. Nyebutnya langgar. Mana nih langgar? Kentongnya ditabuh. Jadi belum semua musola punya pengeras suara, Pak. Tabuh kentong terus nanti adzan. Adanya di pojok yang ada jendela lain, jendelanya dibuka. Dan suaranya banter keluar kemana-mana. Sekarang kan tidak perlu buka jendela ya. Di sini aja suaranya yang naik kan. Jadi sekarang oleh Allah dimudahkan, ada penyambung suara. Itu di tahun 90, 80, 90 ya Bapak Ibu ya. Saat saya masih ngaji itu ya. Maka saya membayangkan di abad ke-7 tentu keadaannya jauh lebih sederhana lagi. Dan yang kita kaji teks-teks hadis ini kan abad ke-7. Abad 20 saja saya mengalami seperti itu. Nah, kalau sekarang di abad 21 lebih dimudahkan ya. Sudah tidak perlu orang dengak-dengak ke langit. Ini sudah masuk waktu sholat, tidak ya, cukup lihat jam digital. Kalau sudah bunyi ya sudah masuk kan itu. Kemudian ke 905 ini yang bercerita adalah sahabat Anas. Dia berkata, kunna adalah kami nubakiru. Nubakiru itu menyegerakan. Jadi kalau baknya di depan itu artinya segera ya. Kalau baknya di tengah takbir, kabbaro takbir. Tapi kalau bakaro itu segera. Kuna adalah kami nukabbiru menyegerakan fil jum'ati sholat Jumat. Kapan sholat Jumat disegerakan? Di hadis ke 906 itu jika idastaddal bardu, apabila cuaca sangat dingin. Madinah itu kalau musim dingin ya dingin. Di Mekah kalau musim dingin ya dingin, kalau musim panas ya panas. Kalau kita tinggal di tempat ini kan ya tidak ada musim dingin, tidak ada musim panas ya. Yang ada musim apa Bapak Ibu? Musim orang hajatan adanya. Kalau di kita musimnya banyak ya. Ada musim orang hajatan, musim orang hitanan gitu ya. Iya. Ada musim durian, musim mangga, dan yang musim yang lain gitu ya. Ini disegerakan ketika idastaddal bardu. Nanti akan diundur ketika idastaddal kharru, jika cuacanya sangat panas. Biasanya Rasulullah menyampaikan abridu ya. Tunggu sampai sejuk, tunggu sampai sejuk. Ya kita bisa membayangkan masjidnya atapnya pakai pelepah kurma. Cuacanya panas. Kalau cuaca panas kan angin yang berembus itu terasa panas. Bahasa Jawanya semromong, Pak. Semromong. Hembusannya terasa panas. Makanya kemudian ditunda. Kalau dingin disegerakan. Kemudian kata Anas bin Malik, selesai pulang Jumat, wa naqilu ba'dal Jumati. Naqil. Naqil itu tidur siang. Jadi pulang dari sholat Jumat masih sempat tidur siang sebelum datang waktu sholat asar. Ya tidurnya ba'dal Jumat, bukan pada saat sholat Jumat. Ini dipedomani ya Pak. Wa naqilu ba'dal Jumati. Tidur siang sesudah sholat Jumat, bukan tidur siang pada saat khutbah Jumat. Ya. Ini dipedomani ceritanya Anas bin Malik. Itu tentang waktunya ya. Bab 17 tadi sudah disinggung, babu idastaddal kharru yaumal jum'ati. Apabila sangat panas ya. Khalid bin Dinar berkata, sami'tu Anas bin Malikin yaqulu,
Karena adalah an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam iza apabila istaddal bardu sangat dingin bakaro bis sholati menyegerakan sholat wa idza staddal haru dan apabila sangat panas abroda bis sholati nunggu sampai dingin yakni al jumu'ata. Ini tidak hanya tentang sholat Jumat ya, dulu di kitab Mawaqitus sholat juga sudah kita kaji. Untuk duhur juga begitu. Kalau masuk duhur kemudian sangat dingin, segerakan. Masuk duhur sangat panas, ditunda sampai dingin. Karena sholat dalam keadaan sangat panas tentu orang tidak khusyuk. Ya, ya kalau di kita ya, di kita lampunya mati misalnya, AC-nya mati, kipasnya mati, gitu kan, listriknya mati. Itu pun sholat kelamaan ya tidak betah kan. Selesai sholat kan masih pada mukanya kancing baju gitu, goyah gitu. Karena apa? Berkeringat membuat orang kemudian tidak nyaman. Kalau tidak nyaman tentu mengganggu konsentrasi. Ini menunjukkan Rasulullah SAW sangat bijaksana di dalam melaksanakan syariat ya. Itu di hadis 906. Kemudian yang ke-18 tentang berjalan kaki untuk sholat Jumat. Tentu ketika masjidnya dekat dengan tempat tinggal bapak-bapak ya Pak. Kalau jauh misalnya jalan kaki berjam-jam ya silakan berkendara. Ya misalnya dari Tegal mau Jumatan di Losari kan ya jalan kaki kapan berangkatnya ya. Babul masa ilal Jum'ati, bab jalan kaki untuk sholat Jumat. Kalau dekat ya silakan. Wa qaulullahi jalla zikruhu, firman Allah yang Maha Agung disebutkan fas'au ila zikrillahi, fas'au bersegera, bergegas. Bergegas itu kan nampak ketika orang berjalan. Kan ada orang yang jalannya bergegas, ada orang yang jalannya santai. Alon-alon asal lakon ya Pak. Ancuk sing penting ta ancuk islah. Ini fasau itu kan bersegera Pak. Ini dijadikan sebagai dalil untuk mencantumkan bahwa sholat Jumat itu berjalan kaki. Waman dan orang kola yang berkata as-sa'yu, makna dari as-sa'yu itu al-amalu, pekerjaan, wazahabu dan pergi, liqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala wasa'a laha sa'yaha, wasa'a dia berusaha, laha untuknya, sa'yaha usahanya. Jadi orang yang berusaha usahanya akan kembali kepada dirinya. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, ini Abdullah bin Abbas memberikan fatwa begini, Bapak Ibu. Yahrumul bai'u, jual beli diharamkan khina idin, ketika itu. Ketika dikumandangkan sholat Jumat, maka jual beli diharamkan. Karena oleh Allah disuruh untuk wadarul bai', tinggalkan segala macam jenis perniagaan. Jadi kalau sudah mulai adzan lagi melayani ya stop, mendek. Terus orang yang beli diajak sholat Jumat. Bukan kemudian adzannya selesai lanjut gitu kan. Nanti Jumatnya terlambat. Ini fatwanya Abdullah bin Abbas. Sementara atau ini berpendapat begini. Tahrumus sina'atu kulluha. Yang haram itu maksudnya tidak boleh ya. Tidak boleh mengadakan jual beli ketika adzan sholat Jumat dikumandangkan. Sementara atau memberikan fatwa tidak hanya jual beli, as-sina'atu, segala macam kegiatan. Karena oleh Allah Subhanahu wa taala kan disebutkan tinggalkan segala macam kegiatan yang sifatnya duniawiyah dan tidak menyangkut hidup, tidak menyangkut keselamatan, ya tinggalkan. Kecuali yang menyangkut keselamatan misalnya ya Pak. Saudara-saudara kita yang ditugasi untuk menjaga palang pintu misalnya. Itu kan menyangkut keselamatan.
maka kan kemudian diberi giliran, atau tim medis yang sedang melakukan operasi misalnya, ya selesaikan, tidak kemudian oh kalau ada adzan Jumat berhenti, ya nanti bagaimana dengan operasinya gitu. Makanya kan saya pernah menyampaikan pada Bapak Ibu, kita bekerja itu bisa mengukur, mengerjakan perkara ini kira-kira durasinya berapa. Kira-kira nabrak waktu sholat, ya lebih baik diajukan atau diundurkan sekalian habis sholat. Masih ingat yang saya contohkan tentang orang cukur rambut kan Pak? Kalau cukur rambut kan tidak menyangkut nyawa kan, tapi kan menyangkut estetika. Baru dipotong separuh, azan misalnya gitu kan. Terus yang motong bilang, Pak azan, terus pimen, tak tinggal jamaah ya, kan bingung Pak. Yang bingung yang dipotong malahan itu. Ki primen ki nembe keruak separuh. Jadi kalau kira-kira tanggung ya potong rambutnya nanti ya. Ki gatel temen ki. Iya, tapi balik lagi asar. Wis ora apa? Oh ya wis ora apa-apa. Sairing di situ. Begitu adzan tinggal keter pan salat keprimen, ora salat keprimen ya Pak. Ya silih peci ya, ora pati akaton. Itu namanya mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tanggung. Kemudian Ibrahim bin Sa'ad dari Az-Zuhri, dia berpendapat begini. Iza azanal muadzinu yaumal jum'ati wa huwa musafirun falaihi ayyashhada. Apabila azan dikumandangkan oleh muazin pada hari Jumat, seorang musafir wajib hadir. Kalau ini memberikan fatwa untuk musafir ya, orang bepergian tapi dengar adzan ya tetap datang ke masjid. Dan kita bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal di negeri, di wilayah yang masjid sangat banyak. Bahkan di kelurahan kita aja kan ada berapa, Pak? Lebih dari satu ya Mas. Masjid banyak, kita mau Jumatan di mana kan ya. Silahkan ya. Mau yang dekat rumah boleh, yang agak jauh boleh, atau mau yang di tempat lain. Silahkan ya. Dimanapun kita bepergian, kita bisa. Hadisnya 907, 98, 99. Ini yang bercerita adalah Yazid bin Abi Maryam al-Ansori. Dia berkata, haddatsana Abayah ibnu Rifa'ah qala adrokani Abu Absin. Kata Abayah bin Rifa'ah, dia berkata, Abu Absin mendapatiku. Wa ana dan aku adhabu ilal jum'ati, akan pergi untuk sholat Jumat. Faqala, kemudian dia berkata, siapa yang berkata Pak? Abu Abbas ya. Abu Abbas berkata kepada Abayah bin Rifa'ah. Apa dikatakan? Ini kabar gembira untuk bapak-bapak. Sami itu aku mendengar an-nabiyya, Nabi SAW yaqulu bersabda. Man siapa saja ikbarot. Ikbarot itu berdebu. Qadamahu kakinya fi sabilillahi di jalan Allah. Harramahullahu alan nari. Allah haramkan atasnya neraka. Ini menyemangati orang-orang yang datang ke masjid di abad ke-7 itu dalam keadaan jalan kaki, jalannya di pasir, dan ketika diinjakkan kakinya berdebu. Maka oleh Rasulullah diberikan semangat, kaki-kaki yang berdebu dalam rangka perjalanan karena Allah fisabilillah, maka kaki-kaki itu haram disentuh api neraka. Ini yang dikabarkan oleh Abu Abbas kepada Abayah bin Rifa'ah. Maka dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari untuk berjalan menghadiri sholat Jumat. Ya, tapi bukan berarti kemudian berarti klopot oro sawisu begitu Bapak ya. Ya tetap ada air ya. Kalau klopot misalnya ya cuci kaki dulu kan. Iya, ini kan tidak dimaknai secara harfiah itu, tapi dalam rangka menyemangati orang-orang yang ke masjid untuk berjalan kaki.
Kemudian 908 ini hadisnya sampai kepada Abu Hurairah. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah SAW, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, Iza uqimatis sholatu, apabila sholat hendak didirikan, fala ta'tuha, maka janganlah kalian mendatanginya, tas'auna, berlari. Jadi tidak boleh datang ke masjid dalam keadaan berlari, ya, melayu-melayu misalnya. Wih, wis adzan pelayon, karena apa? Khawatir terlambat, ya. Tas'auna itu tidak diizinkan. Yang diizinkan apa? Watuha tamsuna, datangilah oleh kalian, panggilan sholat itu tamsuna, berjalan. Maka yang sering saya ulang-ulang Bapak Ibu, supaya kita tidak tergesa-gesa, kita luangkan waktu lebih awal. Sama dengan kalau kita hendak bepergian naik kereta. Sama dengan kalau kita bepergian mau naik pesawat. Biasanya kita nunggu kereta, nunggu pesawat itu beberapa menit sebelum keretanya datang. Kalau berangkat jam 5 lebih 5, ya kita setengah 5 sudah standby stasiun. Karena khawatir tertinggal. Apalagi naik pesawat misalnya, biasanya sampai 2 jam sebelum waktunya kita sudah di bandara. Gitu kan. Kalau yang telat-telat itu jika bepergian rombongan. Nah, kita rada kangelan, Pak. Nah, apalagi acaranya acara yang tidak tidak dibakukan waktunya. Acara apa biasanya? Kondangan, ya Pak. Kondangan, rombongan, nyewa kendaraan itu kan. Wong pirake 16 kan. Ya, ada yang sudah siap dari awal, ya. Siapa dia? Supirnya ini sudah siap dari awal. Kemudian yang kedua, panitianya itu kan yang nyari kendaraannya. Kadang-kadang sudah 15 orang kurang 1. Tidak datang-datang kan. Ditelepon jawabannya Pak OTW, OTW, tapi tidak tahu OTW-nya di mana. Apa dari kamar mandi ke ruang tamu, apa ruang tamu ke ruang depan, kan ya tidak tahu, ya Pak. Iya. Jadi setelah era handphone dibandingkan era telepon duduk, itu sekarang banyak orang yang bilang OTW tapi bukan di jalan. Kalau zaman telepon duduk nggak bisa ditelepon. Kayaknya ning ning jalan goroh. Wong teleponnya jagung ning omah kan telepon yang kring kring kring. Saya itu kan bunyi ngendi ngomongnya OTW. Kadang-kadang dekat kan ini OTW orang juga kan ya Pak. Nah, itu. Mudah-mudahan yang sudah rajin ngaji tidak pada goroh ya Pak. Gue kan goroh asli nih. Goroh. Pan ngomong nembedang dan isin. Pan ngomong durung adus isin. Jadi OTW kabeh kan. Ya, mulai sekarang jangan lakukan itu ya. Karena berdosa itu tanda dari orang munafik. Ya tinggal bilang, maaf ya, kena nembe lagi pan adus. Gani orang lekas-lekas. Iya, kamar mandi siji sing manadus wong 5. Wong hiji setengah jam kan 5 rong jam setengah. Suwe kan itu ya. Jadi kalau bepergian aja kita sudah siap-siap, apalagi untuk sholat. Maka menjelang sholat ya disiapkan. Sehingga tidak terlalu tergesa-gesa. Ya, tidak tas'auna, tapi tamsuna alaikum. Dan jalannya oleh Rasulullah diatur. Bagaimana jalannya? As-sakinatu, sakinah. Jadi yang sakinah tidak hanya manten, Pak. Jadi kalau mendatangi mantan kan semoga menjadi keluarga yang sakinah. Sakinah apa sih? Tenang. Yang sudah nikah itu tenang, orang lingak-linguk baik kan gitu ya. Maka jalan ke tempat sholat untuk sholat Jumat atau untuk sholat fardu juga kata Rasulullah as-sakinah, jalan dengan tenang. Fama adraktum fasallu,
maka apa yang kalian jumpai, sholatlah. Jadi ketika sampai ke masjid, misalnya imamnya sedang ruku, ya segera takbiratul ihram, kemudian ikut ruku. Ya, tidak kemudian baca iftitah, baca fatihah, baca surah, imamnya keburu sujud. Ikuti apa yang kamu jumpai. Fama adraktum fasallu. Bagaimana kalau sudah masuk masjid, kemudian imamnya sudah tahiyat, ya tetap takbiratul ihram, kemudian tahiyat. Perkaranya dengan duduk tahiyat imamnya salam, ya ngadeg kan Pak. Jadi boleh salam gitu ya. Terlambatnya sangat lama kan gitu ya. Sholat Jumat juga begitu. Misalnya kalau mau sholat Jumat terlambat, ya sama. Kan sudah pernah saya jelaskan bahwa makmum itu ada dua. Ada makmum masbuk dan ada makmum muafik. Makmum masbuk itu makmum yang tertinggal. Ukuran tertinggal minimal apa? Masbuk itu ya ada macam-macam. Ada yang tertinggal takbiratul ihram. Lagi wudhu nih. Kemudian iqamah, dia baru mau wudhu. Sehingga begitu imam takbir, dia tidak mendapati takbiratul ihramnya imam, itu sudah kriteria masbuk. Yang lebih gawat itu malah yang di dalam masjid tapi masbuk. Kok bisa? Ya bisa saja. Imamnya sudah takbir malah mundur-mundur sajadah. Orang lempeng-lempeng, gelar maning. Ana sing pan takbir ngilang kancing, wi jebule jingjet dadak kancing nambi ya. Nanti jadinya masbuk, Pak. Atau ada yang benar-benar pecina yang orang pati lempeng bener. Sampai imamnya udah fatihah belum selesai juga masbuk. Jadi jangan menganggap masbuk itu yang ketinggalan rakaatnya, tidak. Ada yang masbuk takbiratul ihram. Ada yang masuk fatihah. Imam sudah fatihah selesai dia baru datang. Ada yang masbuk bacaan surah ya. Imam baca surah selesai dia baru datang. Tapi kabar gembiranya kalau sampai mendapati rukuknya imam, begitu takbir imam ruku, panjenengan ikut ruku, itu dihargai 1 rakaat. Tapi ya jangan kemudian oh ya lumayan anggar kayak goyang. Apalagi besok ya Pak, musim sholat raweh ya. Nah, ini kena pasal orang munafik ya, idza qamu ila sholati qamu kusala, ngadeg kesungkan. Allah kan Maha tahu gitu ya. Jadi meskipun sakinah dilarang berlari, itu disuruh apa yang dijumpai ikuti. Fama fatakum fatimu kata sholat. Apa yang luput silakan sempurnakan. Jadi kalau kurang 1 rakaat ya lengkapi. Kan kadang-kadang karena baru 3 ya Pak, perintahnya kan ikuti imam ya. Imamnya duduk tawaruk kan ikut duduk tawaruk. Salat duhur misalnya gitu. Begitu imamnya salam malah melu salam. Perasaannya serampung sih. Sampingnya ngomongnya dengan kurang siji. Kan ini ngerti. Yang bikin ngadeng iringan nyong kan itu. Jadi sampingnya niteni gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau kurang ya sempurnakan fa'atimu. Kemudian 909. Rasulullah SAW itu berpesan sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya dari Nabi SAW. Rasulullah berpesan begini, la takumu, janganlah kalian berdiri hatta sehingga taroni, kalian melihat aku. Jadi dia Rasul ketika mau iqomah itu Rasul diberitahu. Muadzinnya datang ke rumahnya Rasul, rumahnya kan nempel di masjid. Rasul sholat hendak dilaksanakan. Maka begitu Rasul masuk, para sahabat baru berdiri. Makanya pesannya Rasul, la taqumu hatta taruni. Janganlah kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Waalaikum as-sakinatu, dan kalian diminta tenang. Jangan tergesa-gesa. Ya ini tentang anjuran untuk berjalan ketika mau sholat Jumat.
di etika ya, tata cara sholat id juga begitu. Bahkan untuk sholat id itu dianjurkan antara berangkat dengan pulang itu jalannya beda. Jika jalannya lebih dari satu, ya, jika sama ya tidak usah kemudian primen Pak, jalannya mung siji-siji begitu ya sudah, wong memang katanya. Kalau di kita kan banyak ya, misalnya berangkat lewat jalan bimbing, nanti pulang lewat jalan nanas gitu kan. Karena sholatnya di jalan Cemedak misalnya, itu kan berarti mempraktekkan yang Rasulullah anjurkan. Nawetunya bagaimana? Nawetunya sederhana saja, ittiba. Kalau ditanya orang, kenapa sih Pak jenengan berangkat lewat jalan bimbing, pulang lewat jalan nanas? Ya karena Rasulullah menghendaki seperti itu, berangkat dan pulang melalui jalan yang berbeda. Orang dalam rangka yang indah, dalam rangka ittiba begitu ya. Kemudian 19, bab 19. Babu la yufarriq bainas naini yaumal jum'ati, la yufarriqu ya. Tidak memisahkan di antara dua orang pada hari Jumat. Ini PR sebenarnya Bapak-bapak ya. Ada beberapa orang yang datang ke masjid pada hari Jumat memilih duduk di belakang. Kalau kita ya agak mending karena pintunya ada pintu samping gitu. Kalau pintunya yang sebelah depan sana misalnya hanya satu-satunya, kemudian orang yang datang itu malah milihnya di soft paling belakang, ini kan jadi persoalan. Karena apa? Ada larangan yufarriku, membelah ya, memisah. Sementara kalau kita lewat tidak dibeginikan, berarti kan dipelangkai pundak ya kan Pak. Ini kan dicantumkan seperti itu. Salman Al-Farisi itu berkata, ini 910 ya. Hadisnya sampai dengan sahabat Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW bersabda, man siapa saja iktasala, mandi, yaumal jum'ati pada hari Jumat, wa tatoharo, dan dia bersuci, fimas tato'a, dengan apa yang dia mampu, min tuhrin, dari bersuci, summad dahana aw massa min tibin, kemudian mengenakan wewangian, summa kemudian roha pergi, falam yufarrik, kemudian tidak memisahkan, bainas naini, di antara dua orang. Tapi kalau sudah taklim, sudah mengetahui ya upayakan begitu datang ini yang depan diisi dulu. Kemudian sudah penuh baru yang belakang. Sudah penuh lagi baru yang belakang lagi, baru yang terus gitu. Jadi nanti tidak ada yang dipelangkai. Karena orang duduk sesuai dengan urutan datangnya. Saya ingin menyampaikan kembali Bapak-bapak ya. Duduk di masjid untuk sholat berjamaah, baik sholat fardu yang 5 waktu maupun sholat Jumat, itu antar soft pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke belakang nilainya beda. Penilaian dari Allah itu berbeda. Sampai Rasulullah kan pernah menyampaikan ya, seandainya mereka tahu keutamaan soft yang pertama, ini sudah pernah kita kaji, maka mereka rela mengundi. Karena apa? Karena tahu. Tapi karena belum tahu, biasanya malah menyilahkan orang lain. Monggo nyenengan mawon. Sampai diundang-undang imam, Pak. Malah njorok gunakannya. Sampean baik. Nggak kepribe. Apalagi yang di sini, yang di belakang imam itu. Karena kadang-kadang takut-takuti, awas imamnya batal nyenengan maju nganteni. Ya masa imamnya batal baik kan? Mungkin pernah kejadian. Tapi kan ya tidak semua imam kemudian batal, maning kan ya tidak Pak. Iya. Yang sama itu barisan tempat duduk ketika bapak-bapak walimah itu sama. Jenengan mau duduk di kursi depan, kursi belakang, kursi tengah, kursi pinggir, selesai walimah nyangkingnya sama.
Sakresek. Hah? Sing beda sama Pak. Sing beda sing ngisi tausiah ya. Ya, tambahi gedang secengkeh. Tapi undangannya sama. Ini yang harus dibedakan ya. Kadang-kadang sila ning buri pada baik. Ya jagungnya pada baik. Tapi nilainya berbeda. Maka rugilah ketika datang ke masjid sholat Jumat, datang awalan tapi milih di belakang. Rugi. Kalau tahu lebih rugi lagi. Yang tidak tahu rugi karena belum tahu. Yang sudah tahu lebih rugi lagi. Wong sudah tahu kok tidak diamalkan. Ibarat orang punya duit tidak belanja itu rugi Pak. Ngetembol bandingkan dengan misalkan. Hah? Ngerti ngetembol? Jadi kan orang ngerti bahasa kampung saya ngetembol. Iya, jadi kalau habis nerima bayaran adul bawang ya Pak, ngetembol kan di takuk terus serok kan, wih ngetembol, iya bar nampani bayaran untuk ngetembol. Gembol, oh gembol kan yang buri, ngetembol yang sakit. Jadi kan orang kena protes. Kayaknya lagi ngomong bahasa kampung saya Pak, dilarang protes. Ya kan saya terangkan supaya jenengan paham. Barangkali suatu saat silaturahim ke kampung saya, terus mendengar bahasa-bahasa itu, ya pernah kerungu kan gitu ya Pak. Ya sekali-kali kalau Idul Fitri ke sana boleh. Pas saya pulang kampung ya dengan ke sana. Kalau saya tidak pulang kampung ya jangan ke sana Pak, pan ketemu siapa ya. Iya. Jadi upayakan supaya tidak digeser ya. Itu ya duduknya di depan. Jadi Jumat besok kalau Allah masih beri kesempatan pada kita, begitu datang awalan ya duduk di sop awal. Ya. Sini, di sampingnya terus itu yang paling utama. Kan dulu sudah pernah kita kaji ya. Para sahabat itu rebutan sop pertama sebelah kanan. Kan itu kan? Karena mendapatkan sholawat dari para malaikat. Jadi sebelah kanan ini dapat sholawat dari para malaikat. Sahabat berebut. Sehingga sop sebelah kiri sepi Pak. Terus Rasulullah bilang, sop sebelah kiri mendapat 2 pahala rebutan lagi kan gitu. Itu para sahabat itu begitu, kalau didapat kabar gembira segera. Di era kita kadang-kadang yang begini dianggap kurang menarik begitu. Di era kita yang menarik itu yang cash and carry, tunai gitu kan. Oh tunai itu ya langsung nanti kita akan dapatkan ya, sama dengan dulu ketika ngaji kan diceritani begini. Karena belum banyak yang punya motor ya Pak, punyanya kan sepeda itu kalau mau nyala kan ada dinamo yang ditempelin ke roda depan itu kan. Iya, kalau tidak nyala mesti diperbaiki. Terus kan pada bilang, lah awan-awan gua apa sih lampu, suatu saat bermanfaat. Kalau kamu pergi ngaji malam hari kemudian naik sepeda, ini lampunya nyala. Yang namanya kabar gembira dari Allah dan Rasulnya tentang ajrun atau bahasa kitanya pahala, suatu saat bermanfaat. Sama dengan lampu sepeda tadi, lampu motor tadi, lampu mobil, ketika siang mungkin tidak terlalu bermanfaat. Tapi yang namanya orang bepergian kan tidak mesti siang. Suatu saat akan bepergian malam hari. Kita sudah hidup, berarti kan tinggal nunggu waktu. Kalau kita mendapatkan banyak kebaikan, begitu saatnya kita meninggal menghadap Allah, pahala-pahala tadi yang Rasulullah janjikan dan Allah janjikan kita dapatkan, kita akan bergembira. Tapi kalau tidak mendapatkan, ya rugi. Sama dengan orang piknik.
Udah diberitahu kita mau piknik. Oh iya, pan sangu orang lah si bisa nih nyong ngandel kancane nyong cari pan gawan dok asin londong tahu ya rinain orang naik payment jaluk ya orang tinai payment jangan delakan si blorok karena aja orang itu lebih baik punya sendiri, ngandelakan orang lain lebih banyak sakit hatinya. Iya, ya lamun ditawani lah pelora. Jaluk di nyerais nemen ya kupiman. Nyerais greges selamit kan gitu ya, Pak. Sudah. Rasul memberikan kabar gembira, Pak, yuk kita manfaatkan. Oh iya. Di Jumat besok jangan lupa mandi seperti mandi janabah, pakai wangian. Besok yang minyak wanginya habis silakan pada beli, di Tegal tokonya banyak sekali. Jangan mau datang kemana ada. Ya, saya tidak mau mengiklankan. Silahkan dimanapun ada. Ya, pilih yang suka aromanya, gitu kan? Karena kata Rasulullah kan di hadis-hadis yang telah lalu, seandainya tidak punya suruh minta minyak wanginya istri. Tapi kan barangkali aromanya beda jadi perkara kan. Iya, begitu masuk masjid, mamu wong wadon kan dari perkara. Iya. Jadi ini kebaikan. Begitu masuk masjid untuk sholat Jumat, fasolla, jangan lupa, jangan langsung grok, jagung, sholat dulu 2 rakaat. Ma kutibalahu, tidaklah dicatat untuknya. Summa kemudian idza kharajal imamu, nah ini, apabila imam sudah keluar naik mimbar, ansota, diamnya mendengarkan, bukan tengklak tengkluk diam. Tadi saya sholat Jumat, Pak, mendengarkan khutbah, ngantuk ngecenya dengan kalian. Tadi saya tidak tugas ya, jadi mustamiin. Khutbahnya sangat singkat, 5 menit. Jadi khotibnya hanya membacakan satu surah Al-Ankabut 45, kemudian satu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ini kalau ngantuk udah bisa cerita kan? Ya, di Al-Ankabut ayat 45 Allah berpesan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kemudian Rasulullah berpesan riwayat Imam Al-Baihaqi bahwa as-sholatu imaduddin. Ya, sholat adalah yang agama. Terus khatibnya bilang begini, maka pesan saya jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Habis itu beliau menyampaikan barakallahu li walakum. Tadi ini 5 menit, Pak. Nah, kemudian khutbah yang kedua. Jadi tadi praktis hanya 8 menit khutbahnya selesai. Sholatnya sekitar 12 menit ya. Karena rakaat pertama ala-ala, rakaat kedua al-insyirah ya, alam nasroh. Ini kalau ngantuk nggak bisa cerita begini, Pak. Hanya jangan tanya nama khotibnya. Karena tadi tidak diumumin sih. Nah, tadi tidak diumumin siapa nama khotib. Maka sebenarnya bisa. Ya, kalau kita sudah tahu aturan dari Rasul, kita suruh diam dan dengarkan, ya diam dan dengarkan. Jangan tidur, nanti rugi ya. Apa hadiah yang sudah Allah siapkan? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Allah akan ampuni untuk orang ini antara Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Apa tidak enak dapat jaminan ampunan? Tapi ya jangan kemudian terus tigah, Bapak Ibu. Tahu tigah? Orang ngerti maning. Ini ngetembol orang ngerti, tiga orang ngerti mana? Tiga ke ongrongan orang ngerti mana? Oh ngerti. Iya, tiga itu ongrongan. Oh diampuni terus sakar dewek uripe, ya ndak bisa begitu. Ya, jadi sudah dijamin diampuni antara Jumat ini sampai Jumat yang datang, ya dijagani.
karena sudah biasa berperilaku baik. Ya. Sama dengan antara duhur dengan asar menghapus dosa-dosa di antara keduanya, tapi ada catatan selama tidak mengerjakan dosa-dosa besar kan. Jadi itu kabar gembira yang Rasulullah sampaikan bagi orang-orang yang beriman untuk menghadiri sholat Jumat. Isi supaya. Atau lagi bab 20. Babu la yuqimur rajulu akhahu yaumal jum'ati wa yaqutu fi makanihi. Tidak boleh seseorang meminta orang lain untuk berdiri pada hari Jumat dan menggantikan tempat duduknya. Ngurak. Tahu ngurak? Ngusir, ngurak. Malih, awas tempatnya nyung dijagongi. Nedeki wonge durung teka saja di teka gelar. Warna rusuh ya, Pak. Tekannya jam sangang enggak sajadah. Takut saja desa apa embuh begitu diduduki awas sekali kan gitu ya. Ini tidak diizinkan oleh Rasul, ini pelanggaran, Pak. Biasanya yang disuruh itu anak-anak itu. Ya anak-anak kalau di depannya takoni usunat durung, awas sekali mburi kayak Pak. Karena dianggap masih kecil gitu ya. Makanya di sini disebutkan ar-rajulu ya, laki-laki. Hadisnya 911. Haddatsana Muhammadun, telah menceritakan kepada kami Muhammad, huwa yaitu Ibnu Salamin Ibnu Salam, qala dia berkata, Akhbarona Makhlad bin Yazid, telah mengabarkan kepada kami Makhlad bin Yazid, qala dia berkata, Akhbarona Ibnu Jurayjin, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraid, qala dia berkata, Sami itu aku telah mendengar Nafi yaqulu berkata, Sami itu bena Umaro, aku telah mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, naha, bahasanya nahan nabiyyu, nabi telah melarang ayyuki marrajulu akhahu mim maq'adihi, seorang laki-laki meminta saudaranya berdiri dari tempat duduknya, wa yajlisu, dan dia duduk fihi, di tempatnya. Jadi meminta seseorang yang sudah duduk untuk menunggu sholat kemudian digantikan oleh orang tersebut, ini sesuatu yang dilarang oleh Rasul. Fihi, padanya ya. Qultu, aku berkata li Nafi'in, kepada Nafi. Ibnu Jurayj bertanya kepada Nafi, maksudnya al-jumu'ata, pada saat sholat Jumat. Jadi berlaku siapa yang duluan boleh duduk di depan. Makanya sholat Jumat itu juga mengajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa kesetaraan diajarkan oleh al-Islam. Apapun pangkatnya, kalau datangnya duluan punya kesempatan di depan. Apapun jabatannya, walaupun jabatannya paling rendah dalam struktur kepangkatan misalnya, kalau datangnya awalan ya silakan. Ya, berbeda ketika di acara-acara pertemuan itu sudah disiapkan ya. Qala, dia berkata, al-jum'ata wa ghairuha, Jumat dan selain sholat Jumat. Sholat fardu yang lain juga tidak dibolehkan. Demikian, mudah-mudahan bisa diperhatikan dan yang tadi bisa dilaksanakan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.